teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, tahukah Anda bahwa return on equity atau yang biasa disingkat dengan ROE ini seringkali dianggap sebagai metrik untuk melihat apakah sebuah saham itu bagus atau tidak. Nah, penilaiannya saham yang memiliki ROE yang tinggi akan lebih bagus daripada saham dengan yang ROE-nya rendah. Lalu, apa saja saham di Bursa Efek yang punya ROE paling besar atau paling tinggi? Dan apakah saham tersebut benar-benar bagus? Nah, jadi teman-teman, metrik ROE ini atau Return on Equity ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam mendapatkan laba bersih jika dibandingkan dengan ekuitas atau modal dari pemegang saham. Nah, misalnya sebuah perusahaan punya laba 100 juta dengan ekuitas sebesar 500 juta. Nah, hal ini berarti perusahaan tersebut sangat efisien. Dengan ekuitas 500 juta saja, dia bisa menghimpun laba hingga 100 juta. Jadi teman-teman, semakin tinggi ROE, seharusnya semakin efisien perusahaan dalam memperoleh laba bersih. Namun dengan catatan teman-teman bahwa tingkat ekuitasnya ini tidak tergerus. Lalu, jika demikian, apa saja emiten di bursa yang punya ROE tinggi? Dan apakah saham tersebut benar-benar bagus dan layak untuk dikoleksi? Yang kelima, teman-teman, ini mulai dari yang teratas, saham ATIC atau saham ATIK. Nah, saham konsultan IT ini sebenarnya punya ROE yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, per kuartal 3 2023 lalu punya ROE sekitar 265%. Nah, padahal laba bersihnya itu sudah turun 33% menjadi 66 miliar. Lalu, kok bisa ROE-nya tinggi? Nah, hal ini disebabkan bahwa tingkat ekuitas yang diatribusikan oleh entitas induknya ternyata hanya 25 miliar. Nah, sehingga bila dihitung, maka tingkat ROE-nya tinggi sekali. Nah, padahal hal itu disebabkan bukan karena kenaikan laba bersih, melainkan memang ekuitasnya yang sangat rendah. Dan bahkan secara historikal di kuartal ketiga tahun 2003 ini, ekuitas yang diatribusikan ke entitas induk ATIC ini terbilang negatif 49 miliar. Nah, itulah sebabnya maka ROE-nya mencapai 265%. Berikutnya adalah saham MKNT. Nah, jadi saham MKNT ini teman-teman merupakan distributor gadget yang pada kuartal 3 2023 lalu punya ROE sekitar 41,3%. Nah, angka ini mungkin terlihat terlalu berlebihan bila dibandingkan tidak terlalu berlebihan ya kalau kita bandingkan dengan saham ATIC tadi. Tetapi teman-teman sebagai investor kita wajib untuk mengetahui bagaimana ROE MKNT ini bisa terbentuk hingga 41,3%. Karena meski belum mencapai ratusan persen, angka tersebut tetaplah tinggi teman-teman untuk sebuah saham. Nah, sedangkan per kuartal 3 kemarin ternyata kondisi ekuitas MKNT ini malah negatif 19,24 miliar. Lalu perseroan juga sebenarnya masih merugi 7,94 miliar. Nah, artinya ROE 41% ini dihasilkan oleh MKNT dengan hasil perhitungan rugi bersih dibagi ekuitas yang negatif. Ya, hasilnya tentu saja positif 41%. Berikutnya yang ketiga, tiga tertinggi adalah saham koin. Nah, ini merupakan saham distributor keramik, semen, dan lainnya. Nah, jadi per kuartal 3 2023 lalu punya ROE 159,55%. Jika dilihat dari laporan keuangannya, tingkat ROE koin ini dibilang besar ini karena memang faktor serupa dengan MKNT. Yakni memang porsi ekuitasnya negatif dan ruginya bersihnya juga negatif. Oke, teman-teman. Jadi sampai kuartal 3 2023 lalu, saham koin ini mencatatkan ekuitas negatif sebesar 43 miliar. Sedangkan rugi bersihnya senilai 69 miliar. Wih, buset. Ini lebih besar rugi bersihnya dibanding ROE. Sehingga tingkat ROE-nya ini, teman-teman, tembus ratusan persen atau tepatnya 159 sekian persen.
Dahsyat nggak tuh? Nah, selanjutnya teman-teman yang kedua adalah saham Inaf. Nah, jadi Inaf ini Indofarma, ini saham BUMN punya sektor farmasi yang juga mencatatkan ROE sebesar 185% pada kuartal 3 2023 lalu. Tetapi teman-teman kondisi ROE ini disebabkan hal serupa seperti MKNT dan koin juga. Nah, yang tentu saja ekuitasnya negatif serta kondisi bottom line-nya ini sedang merugi. Hingga kuartal 3, saham Inap mencatatkan ekuitas negatif sebesar 105,34 miliar. Sedangkan rugi bersihnya mencapai 191,69 miliar. Nah, dahsyat nggak nih? Saham yang merugi besar dengan ekuitas negatif, maka ROE-nya juga akan cenderung lebih tinggi. Kemudian yang teratas adalah itu saham LPPF atau saham departemen store dengan brand Matahari ini yang punya tingkat ROE 17.922%. Nah, saham departemen store ini ternyata menjadi saham dengan tingkat ROE tertinggi di Bursa Efek. Namun, teman-teman, penyebab ROE-nya yang melejit ini karena adanya penurunan ekuitas yang terbilang signifikan, bahkan sempat rugi. Nah, jadi teman-teman, meski LPPF ini masih punya saldo laba yang belum dicadangkan senilai 3 triliun, ternyata perseroan punya modal di sektor negatif. Hasil merger Mido dengan Matahari 2011 lalu senilai 3 triliun. Nah, untungnya di kuartal ketiga 2023, perseroan mencatatkan floating profit di investasi Bank Nobu sehingga ekuitasnya kembali positif. Meski ya bisa dibilang masih tipis, hanya sekitar 3,5 miliar. Nah, sementara itu dari segi laba bersih, laba departemen store Matahari ini mencapai 630 miliar. Dengan kondisi laba bersih yang terbilang turun 40%. Nah, teman-teman, yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita memahami penyebab ROE-nya ini tinggi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita membedah laporan keuangannya secara lebih detail, bahwa ada beberapa penyebab ROE-nya ini tinggi. Nah, yang pertama, secara ideal, ROE tinggi ini disebabkan kenaikan laba bersih yang konsisten dari tahun ke tahun dengan adanya pembagian dividen. Nah, sehingga laba yang disetor ke ekuitas atau menjadi pos dalam ekuitas ini nggak penuh membuat angka perhitungan ROE ini menjadi terus-menerus naik. Lalu yang berikutnya, meskipun ada beberapa kasus ROE tinggi yang disebabkan adanya penurunan ekuitas akibat kerugian dari emiten tersebut, hingga saldo laba yang tidak dicadangkan ini terus berkurang atau bahkan porsinya negatif. Nah, hingga beberapa kasus seperti yang terjadi pada Matahari Department Store tadi. Lalu kemudian ROE positif dan tinggi juga bisa disebabkan kondisi ekuitas yang negatif dan diiringi oleh rugi bersih yang terus meningkat. Nah, sehingga bila dibagi hasilnya juga akan tetap positif. Jadi minus dibagi dengan minus hasilnya positif, teman-teman. Nah, oleh karena itu sebenarnya ROE ini atau return on equity ini menjadi metrik yang nggak hanya bisa kita lihat secara individu atau nggak bisa berlaku secara tunggal, melainkan harus dianalisis lebih mendalam agar membuat perhitungan ROE-nya menjadi tidak terlalu tinggi. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita untuk menganalisa ini? Nah, kita lanjutkan pembahasan dengan bahwa bagaimana angka ROE yang bagus dalam sebuah saham. Nah, jadi teman-teman, untuk kita mengetahui ROE yang bagus, kita perlu memahami metrik pembentuk ROE ini, yakni laba bersih dan ekuitas. Nah, di mana laba bersih setiap emiten akan berbeda-beda sesuai dengan karakter bisnisnya atau bisnis modelnya. Nah, untuk ROE-nya ini sendiri, yang bagus adalah bila ROE-nya tinggi dibandingkan dengan kompetitor terkait di sektor yang sejenis atau satu sektor. Tetapi posisi lebih tinggi juga nggak berlebihan. Jika hingga 2 kali lipat, maka perlu dicek kembali, apa sih sebenarnya penyebabnya. Nah, kita ambil studi kasus tentang
perbandingan ROE ini, teman-teman. Misalnya kalau kita perbandingkan ROE saham Big Bang hingga 31 Desember 2023, kita bisa lihat kalau BMRI ini punya ROE yang paling besar, yakni 27,31%. Yang berikutnya yang kedua adalah BCA sebesar 23,49%. Yang ketiga adalah BBRI sebesar 18,25%, dan terakhir BBNI sebesar 16,84%. Nah, dari angka ini kita mendapatkan gambaran bahwa bila BMRI menjadi Big Bang yang paling efisien dalam mengoptimalkan modal untuk periode tahun 2023 yang disusul oleh BBCA. Nah, artinya teman-teman, angka ROE BMRI ini bagus karena memang lebih tinggi dari kompetitor di industrinya. Kemudian contoh lain, kalau kita lihat di sektor tower, teman-teman, atau telekomunikasi. Nah, di sana ada 3 saham utama, yakni Menara Tower Bersama atau TOWR, kemudian TBIG, dan MTEL. Nah, bila kita lihat return on equity-nya dengan hitungan 12 trailing month atau TTM, maka saham dengan kode TOR menjadi emiten menara telekomunikasi paling efisien dalam memperoleh laba bersih. Karena memang memiliki ROE 20,73%. Nah, meskipun skala bisnis kepemilikan menara terbanyak ini masih dipegang oleh MTEL yang punyanya Telkom ini. Tetapi teman-teman, MTEL ini yang menghabiskan diri sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar ini malah punya ROE ini 5,94%. Jauh banget teman-teman gap-nya. Nah, artinya kalau kita lihat meskipun punya banyak tower, punya banyak pembentuk dari pemicu sebuah pendapatan, tetapi tidak lantas membuat ROE-nya ini tinggi. Bisa jadi memang ROE di sektor menara ini atau tower ini justru dibentuk bukan dari jumlah ekuitas yang dimiliki dibandingkan dengan hasil yang diperoleh, tapi mungkin disebabkan oleh besar kecilnya banyak sedikitnya penyewa atau tenannya. Nah, jadi teman-teman, terakhir kita pada kesimpulan, nah bahwa ROE ini bisa dijadikan sebagai salah satu metrik pendukung untuk melihat kualitas sebuah saham, tetapi nggak bisa dijadikan sebagai metrik utama. Nah, semisal saham yang ROE-nya bagus, belum tentu bisa langsung dibeli saat itu karena memang harganya mungkin udah nggak murah lagi. Berarti kita perlu lihat valuasi saham seperti apa. Nah, itu yang perlu kita cermati. Lalu kemudian kita juga perlu melihat secara historikal perkembangan kinerjanya seperti apa. Jangan sampai tiba-tiba ROE-nya ini melambung tinggi. Cuman karena memang di tahun-tahun tertentu itu sangat tinggi, misalnya ROE-nya, mesti kita cek ulang. Apakah ada penjualan aset tertentu yang memicu pertumbuhan laba bersih atau hal lain yang memicu sehingga ROE-nya ini tinggi. Oke, teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan Anda tidak mudah terjebak ketika hanya menganalisa saham berdasarkan dari return on equity ini tadi atau ROE ini tadi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.